bedanya kalau ficus nggak perlu pakai media, bisa menurunkan akar. Tapi kalau jenis-jenis lain itu harus dikasih tanah. Oke bro, ketemu lagi dengan saya Ade Wali di Ade Wali Channel Bonsai Pemula Sumedang. Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang modifikasi kelembaban untuk stimulan topangan pada bonsai. Tapi sebelumnya pertama-tama saya akan ngajak ngopi dulu ya. Dinginnya di malam ini ya, dingin ya. Suasana tidak pilu, ada tidak pilu ya sayang, karena ada kopi. Mantap bro. Nah gini brother ya, sebelum saya melanjutkan ke postingan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang melaksanakannya. Dan saya akan memberi sedikit referensi ya, pengetahuan di dunia perbonsaian. Juga mudah-mudahan video ini bisa menjadikan Anda tersenyum gitu ya. Karena sebelum video, supaya Anda bisa tersenyum ya, saya akan membahas gehu ya. Ini gehu ini pernah protes kepada saya ya. Ini gehu ya, namanya gehu di sini ya. Nah, kenapa dinamakan gehu? Karena di dalamnya togenya, di luarnya tahu, jadi gehu. Yang protes adalah terigu ya. Kata terigu, kenapa pada penamaan saya tidak dibawa-bawa gitu. Nggak lucu ya. Bukan masalah gehu, kayak satu hobi ya. Pokoknya kita akan asik membonsai gitu. Mantap ya, terigunya protes. Mudah-mudahan jadi hiburan ya bagi rekan-rekan yang lagi stay at home, berdiam di rumah, mendukung program pemerintah. Karena pemerintah sangat sayang biar kita nggak kena corona. Terigunya protes bro, kenapa gak gehu gu gitu ya. Udahlah, ada salam nih dari Master A Garut. Katanya untuk para pemula tolong matangkan di botani bonsainya, matangkan. Karena untuk pembentukan bonsai dia akan memberi bentuk tersendiri ya. Jangan takut, dia akan membentuk tersendiri dengan proses seperti ini. Ini pohon seperti ini, menurut pendapat saya lumayan lah daripada nggak ada. Ya kalau pemula seperti ini ya lumayan lah itu. Jadi dia akan memberikan bentuk tersendiri, tinggal kita mengarah-arahkan, dan kita sistemnya potong aja, arahkan sedikit sama kawat lah, potong terus potong biar pendek. Karena dahannya dia akan memberi, karena gini ya, prinsipnya pohon itu ada filsafat, salah satu filsafat di bonsai, pohon itu besar tidak pernah menusuk keluarganya sendiri, rekannya sendiri, temannya sendiri. Dia itu besar mencari ruang yang kosong gitu. Dia besar itu mencari ruang yang kosong untuk menjangkau matahari. Dia itu nggak pernah dia sebuah dahan itu nusuk temannya. Ingin besar itu nusuk, ingin besar gitu. Tapi kalau dahan-dahan itu dia mencari ruang kosong untuk menjangkau matahari. Dia tujuannya menjangkau matahari. Kadang-kadang manusia ada ya yang menusuk dari belakang. Laki-laki terutama menusuk dari belakang ya. Ngopi lagi bro, biar gak panik bro. Laki-laki menusuk dari belakang itu udah biasa. Nah ini prinsip ini, bahwa dahan itu besar, pohon itu besar, tidak pernah menusuk rekannya, bisa dijadikan sebuah panduan atau patokan untuk mengisi dimensi ruang ya. Itu bukan sembarangan saya ngomong ya. Itu adalah ilmu, katanya, bukan ilmu, teori ya. Gak tahu ya. Banyak nyamuk bro. Ya baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan. Jadi Mang Wali pernah memposting, kalau ingin ruas batang memendek supaya cepat timbul ranting, itu harus membatasi ruang gerak akar. Nah, ruang gerak akar.
informasi yang diberikan kepada pohon, misal ketika dia dipotong akar pancar ya, akar pancar apa ya, akar tunggalnya, dia akan memendekkan ruas pohon. Kenapa seperti itu? Jadi dia takut jatuh mungkin ya, takut rungkat gitu, gebruk ya, gini, bro gitu, takut rungkat gitu. Jadi tetapi ketika kita memotong akar pancar atau akar tunggalnya, kita juga harus memberikan kecukupan nutrisi pada dia. Caranya bagaimana? Kita memodifikasi supaya akar itu bisa keluar dari pinggir, akhirnya membentuk sebuah topangan dan semakin kokoh. Nah, ini caranya ini seperti ini. Ini adalah teori 10 tahun ke belakang ya, dari senior saya. Cara stimulan akar dengan memodifikasi kelembaban, yaitu dengan sungkup bawah seperti ini. Ini di jaket ini bukan ini ya, bukan gaya ya di jaket ini, tapi ini saya sengaja nih persiapkan, simpan dulu ya, takut kapurulukan ya kopinya. Nah, ya betul aja jamur uluk ya. Nah, seperti ini. Nah, saya buka ya. Nah, udah keluar akar-akar seperti ini. Nah, kalau udah keluar akar seperti ini bisa ditembus tuh. Keluar akar. Nah, banyak nih keluar putih-putih ya, nggak kelihatan ya. Nggak apa-apalah. Yang penting prinsipnya aja tahu ya. Nah, ini banyak keluar akar putih-putih seperti ini. Nah, ini keluar seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kita dekatkan aja ya. Nah, seperti ini. Nah, keluar akar-akar seperti ini nih. Kalau setelah ditutup ya, disungkup. Nah, ini adalah stimulan akar supaya saya udah bantai ya. Ini bagian bawahnya saya bantai, dan ini keluar akar-akar kecil seperti ini. Dan ini kecukupan nutrisi akan sangat baik ya. Selain kecukupan nutrisi juga, kalau sudah ada akar-akarnya, nih dia muntang ya. Apa muntang nih? Bertengger. Nah, ini muntang nih. Copot aja dulu ya. Nggak apa-apa tuh keluar. Nah, kalau seperti ini, jadi kecukupan nutrisi ke bonsainya akan bagus ya kalau udah keluar akar seperti ini. Selain itu, bonsai pun kalau misalkan udah keluar akar-akar seperti ini, nah ini nih, ini udah agak hitam nih, ada lagi yang muntang ya. Muntang, copot. Nah, kalau ada yang udah seperti ini akan, bahkan nih akar ada yang nakal nih, keluar ke sini. Ada yang nakal juga ya, kirain manusia aja nakal. Ada juga akar yang nakal ya, setelah seperti ini. Ini juga akan ketarik ya, otot-ototnya akan ketarik dan menjadikan ini semakin terlihat kokoh gitu dan terkesan tua. Seperti rekan saya, Randy Subagja gitu, terkesan tua ya. Nah, seperti ini. Bagus nih. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah stimulan kelembaban ya, buat untuk membuat topangan. Kita akan praktekkan. Nah, sebelum praktek ngopi dulu bro, biar gak corona. Mantap. Sebentar lagi akan datang kopi gayo dari rekan saya ya, Kang Pitra ya dari Aceh. Terima kasih ya, kopi gayonya. Jadi yang perlu kita pahami, tidak untuk membuat stimulan akar ini, kita itu harus membuat dulu perlukaan. Nah, perlukaan dari setiap pohon itu tidak sama, Lur. Perlukaan dari setiap pohon itu tidak sama. Ada yang bisa sebagian mampu tumbuh akar, bisa yang harus semuanya, harus sekelilingnya baru keluar akar. Ada beberapa rekan pertanyaan seperti ini, Mang, kenapa ya saya potong teh gak keluar akar? Mang Wali balik bertanya, dipotong akarnya sebagian atau semua? Hanya satu, jenis pohonnya apa? Mr. X katanya. Ya iya, ada beberapa jenis pohon yang tidak bisa dipotongnya, itu hanya sebagian, keluar akarnya jarang. Contohnya pikes itu harus semua dibuang akar atau dikasih perlukaan di sekelilingnya. Jangan takut mati ya, kalau udah kuat jangan takut. Apalagi kelembabannya kita modifikasi atau kita sungkup bawah, jangan takut mati ya.
Nah, kalau udah keluar rumus, kita akan praktekkan untuk pikes itu harus sekelilingnya, nggak bisa satu-satu ya. Kalau satu-satu biasanya ketika yang satu dipotong, pikes itu dia mengalihkan nutrisinya ke akar yang lain. Jadi malah jadi over yang lain gitu ya. Jadi lebih bengkak gitu, membesar gitu. Seperti kepunyaan Randy Subagja gitu ya. Jadi membesar gitu. Kita akan praktekkan ya. Ya oke brother, di hadapan saya ini ada pohon loa. Gak ada loa, gak rame. Nah, yang jadi masalah loa ini seperti umbi ya, seperti umbi, penirisan udah dapat tapi dia seperti umbi, jadi kelihatannya itu seksi gitu ya, bukan kokoh tapi seksi gitu. Nah ini sengaja saya persiapkan buat rekan-rekan buat prakteknya. Nah, karena loa ini adalah jenis pikes, jadi kita sekelilingnya aja kasih perlukaan dan kita akan menutupnya ya. Kita langsung aja ya kasih perlukaan di sini, udah kan ya. Nggak bisa satu-satu ya kalau seperti ini, kayak balonku ada 5 satu-satu gitu, nggak bisa, harus sekeliling ini. Jangan takut mati ya, kalau akar kecil nggak apa-apa, kita lewat aja. Seperti ini. Nah, mudah kan? Nah ini kita kasih perlukaan lagi di sekelilingnya. Setiap akarnya kita kasih perlukaan. Kalau rekan-rekan pernah mencoba seperti ini nggak keluar akar ya mungkin karena hanya sebagian ya yang dilukainya gitu. Nah, harusnya semuanya dilukai gitu biar keluar. Kalau sebagian ini bakal agak lambat ya, kadang bisa kadang enggak gitu, keberhasilannya kurang gitu. Kalau kita perlukannya semuanya ini bagus nih, kayak cangkok aja, jadi harus semua ya. Nah udah, kalau misalkan ada di rekan-rekan ada, kita rapikan ya menggunakan golok sakti nih. Golok sakti. Kalau rekan-rekan mempunyai stimulan akar ya, obat seperti Raten Up atau anti jamur pakai aja. Kalau tanaman sehat seperti ini sih nggak terlalu masalah ya, nggak akan bermasalah. Ini bisa dilakukan di setiap musim ya, mau musim kemarau boleh, mau musim hujan boleh gitu, teknik ini. Penting rapikan aja. Nah seperti ini ya. Nah bisa dilihat ya. Nah dilukai ya nih, semuanya dilukai ya. Nah mudah kan. Nah bro, setelah seperti itu, setelah beres ya, kita semprot-semprot semprot-semprot. Jadi disiram ya, disiram sama apa ini, sama air mengalir bro. Jadi disiram ya sama air mengalir bro. Nah seperti ini, siram aja lah. Nah nanti untuk membukanya bro, untuk membukanya berarti sekitar berapa ya? Ya pokoknya untuk membukanya saya tidak bisa mengasih waktu ya. Soalnya di setiap daerah belum tentu sama. Intinya setelah akar agak tua, tandanya udah menghitam, baru bisa dibuka gitu. Kalau masih muda itu biasanya kurang subur nantinya. Jadi kalau misalkan udah agak tua, udah agak hitam, terus akarnya udah mulai nyecep begitu ya, menusuk ke dalam gitu. Nah ini bisa dibuka. Kita akan menutupnya bro. Ini kita tutup aja langsung, dijaketin lagi. Baiknya plastiknya yang putih ya, biar kita bisa mengontrol bagian dalam. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu, misalnya ada pembusukan
atau ada trouble ya, jangan takut. Pohon ini akan memberikan informasi ya, misalkan layu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada layu berarti ini tidak berhasil. Kalau misalkan ada jatuh daun mungkin itu adalah berhasil ya. Kalau cuma daunnya jatuh kalau gitu. Nah, udah cukup. Cukup seperti ini dulu ya. Nah, udah beres, kita ngopi lagi. Nah, ini adalah teknik klasik ya. Teknik klasik tempo dulu ya. Saya lagi pemula tuh dikasih tahu sama senior saya, dan ternyata keberhasilannya good gitu. Ya mungkin seperti itu. Dan teknik ini bisa dilakukan pada pohon yang lain ya. Misalkan Anda punya serut, cangko nih, cangko ternyata terlalu tinggi serut, tapi takut kalau dicangko di atas, bisa seperti ini tekniknya. Bedanya kalau ficus nggak perlu pakai media, bisa menurunkan akar, tapi kalau jenis-jenis lain itu harus dikasih tanah terus ditutup seperti ini, modifikasi kelembabannya untuk stimulan akar atau topangan pada bonsai ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu dulu ya. Tidak lupa Mang Wali ucapkan terima kasih yang telah subscribe kepada Mang Wali. Mudah-mudahan Mang Wali bisa terus memberikan informasi seputar dunia perbonsaian. Saya Ade Wali, di Ade Wali channel Bonsai Pemula Sumedang. Selamat mencoba lur. Salam satu hobi.